Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tadung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan mentai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembalinya ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Shalom semuanya. Wow, apa kabar nih adik-adikku semuanya?
Kakak harap keadaan adik-adik semuanya sehat dan baik ya. Apakah adik-adik sudah siap beribadah? Nah, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, menari, melompat dan bersorak buat Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik bersama kakak kita sorakan haleluya 3 kali sambil lompat ya. Ikuti aba-aba kakak. Adik-adik siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Haleluya! 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 Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semuanya memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Ayo sekarang bangkit berdiri semuanya. Siapkan hatimu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama kakak ya. Iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Wow, kita lanjut ya. Kita naikkan pujian lagi. Aku istimewa. You. Istimewa Bukan karena katamu aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, kita ulangi dari awal ya, lebih semangat ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena
Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Adik-adik tetap bersukacita dan bersyukur selalu ya, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kasih dan setianya tak pernah berubah. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Yuk adik-adik, siapkan hatimu, berikan sikap terbaikmu untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan korban syukur, doa, pujian, penyembahan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bersama kakak mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapak engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu.
adik-adik, saat ini kita menyembah Tuhan Yesus. Ikuti kakak ya. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku memujimu, Ku memujimu, ku menyembahmu. ku menyembahmu. Haleluya, Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Kami sayang Yesus. Kami sayang Yesus. Kami cinta Yesus. Kami cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yuk adik-adik, siapkan hatimu terima berkat firman Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, bersama kakak kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita datang kepada Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yuk kita adik-adik kita nyanyikan kembali dari awal. Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku.
adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Elisa di Ibadah Anak Online Starji. Kakak harap keadaan adik-adik semuanya baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, ikuti kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih ingat gak? Tahun ini tahun apa sih? Ayo, masih ingat gak? Oke, benar adik-adik, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Di dalam Yesaya 43 ayat 18-21 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang di hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungainya di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Nah, terus adik-adik, di dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Nuh dipilih Tuhan untuk membangun Bahtera. Ini kakak ambil dari Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 9. Dengerin dengan baik-baik ya adik-adik. Tujuannya nih biar adik-adik tahu kalau kita nih dipilih Tuhan untuk memenangkan jiwa, terutama keluarga dan kerabat dekat kita. Setelah penciptaan adik-adik ingat nggak Bapak Adam dan Bapak Hawa? Nah itu tuh mereka mengalami banyak keturunan. Ada Kain dan Habel, terus Kain dan Habel juga memperanakan anak-anak, sampai bumi tuh udah mulai banyak dipenuhi orang adik-adik. Semakin banyak orang di sana, tapi semakin buruk keadaannya adik-adik. Kenapa? Karena Adam dan Hawa telah berdosa, dan sekarang semua orang dilahirkan berdosa. Orang-orang menjadi jahat dan melupakan Tuhan adik-adik. Nah, tapi nih dari sekian banyaknya orang yang jahat, yang berdosa dan melupakan Tuhan, ada satu keluarga yang tetap mengikuti jalan Tuhan. Tahu nggak adik-adik siapa? Betul adik-adik, itu adalah Nuh, istrinya, ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tetap melayani Tuhan adik-adik. Terus suatu hari nih, Tuhan ngomong nih sama Bapak Nuh. Kalau Tuhan kasih tugas ke Bapak Nuh, suatu tugas yang luar biasa adik-adik. Tuhan kasih tahu ke Bapak Nuh kalau Tuhan akan menghukum dunia karena dosa, dengan mengirimkan banjir yang besar yang akan menutupi seluruh bumi. Bayangin adik-adik, banjirnya besar banget dan menutupi seluruh bumi. Kita aja yang banjirnya nggak terlalu besar aja menghalangi kegiatan kita ya adik-adik, sampai kita nggak bisa keluar rumah, barang-barang tenggelam. Ini semua bumi akan tenggelam adik-adik. Tuhan kasih tahu ke Bapak Nuh kalau dia akan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya adik-adik. Tuhan kasih perintah untuk Bapak Nuh ini bikin perahu yang sangat besar yang disebut Bahtera. Tuhan kasih tahu mereka cara membuatnya. Mereka harus mempersiapkan ruangan untuk diri mereka sendiri serta banyak hewan dari seluruh bumi. Lalu adik-adik, Nuh, istri, ketiga anaknya ini mulai ngebangun Bahtera itu adik-adik. Itu suatu pekerjaan yang sangat keras adik-adik, suatu pekerjaan yang melelahkan. Mereka melakukan semuanya sendiri dan perahu itu besar banget. Perahunya itu panjangnya tuh ratusan kaki. Bayangin adik-adik, panjang banget, gede banget adik-adik. Orang-orang nih pas ngelihat keluarga Nuh lagi bikin Bahtera ini tuh kayak, ih, ini orang gila ya, diketawain, diolok-olok adik-adik, mereka dikata-katain gitu. Tapi nih Nuh ngomong gitu ke mereka kalau mereka harus bertobat dari dosa-dosa dan menaati Tuhan. Tapi adik-adik, mereka nggak mau dengerin kata-kata Bapak Nuh ini. Terus akhirnya pembangunan Bahtera ini selesai adik-adik. Nuh istrinya menyelesaikan Bahtera ini, nggak ada satupun orang yang mau dengerin perkataan Bapak Nuh nih. Mereka memilih melanjutkan jalan mereka yang jahat dengan tidak memperhatikan peringatan Tuhan adik-adik. Tapi setelah Bahtera ini selesai, Tuhan kirim hewan tuh sepasang-sepasang.
Ada kambing sepasang, sapi sepasang, gajah sepasang, ular sepasang, bahkan burung sepasang. Semuanya berpasang-pasangan adik-adik. Terus Nuh keluarganya ini sama semua jenis hewan yang berpasang-pasangan ini masuk ke dalam bahtera yang mereka harus masuki sampai bumi ini selesai banjirnya adik-adik. Hujan pun mulai turun adik-adik. Pada saat mereka udah mulai masuk nih semuanya, hujan mulai turun. Makin lama makin deras hujannya. Air sampai memenuhi daratan adik-adik. Dan semua orang mulai berlari ke bahteranya Nuh. Tapi udah terlambat adik-adik. Mereka nggak bisa masuk dalam bahtera karena pintunya udah tertutup. Terus adik-adik, saat hujan ini makin besar, makin deras, banjir besar mulai datang adik-adik. Wah, bayangin adik-adik, ini kita hujan deras aja tuh banjir ya. Nah ini hujannya deras lama banget, berhari-hari. Bahkan sampai kayak, ya ampun hujannya gak berhenti-berhenti, makin lama makin deras. Nah dalam sekejap nih, bumi penuh dengan air. Semuanya tenggelam, udah terlambat adik-adik. Orang-orang yang udah dikasih tahu sama Bapak Nuh ini untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Tuhan, ini tuh yang gak mau dengerin, akhirnya mati tenggelam adik-adik. Semuanya ada di bawah air. Semua orang yang menolak Tuhan dan mengolok-olok Nuh, semuanya sudah mati adik-adik karena banjir yang sangat besar ini. Hanya Nuh dan keluarganya serta pasangan semua jenis binatang yang masuk ke dalam bahtera yang selamat adik-adik. Terus akhirnya mereka berlayar di lautan luas selama berbulan-bulan saat hujan terus turun-turun, saat banjir makin tinggi adik-adik. Kemudian akhirnya hujannya berhenti adik-adik. Terus Bapak Nuh nih kirim seekor burung nih untuk Bapak Nuh ngeliat apakah udah ada nih pohon atau tempat yang bisa ditempati oleh si burung ini. Tapi burung itu kembali ya adik-adik. Itu menandakan bahwa banjirnya belum selesai. Terus beberapa hari kemudian Bapak Nuh kirim lagi nih seekor merpati. Terus merpati ini balik sama sehelai daun adik-adik di mulutnya. Nah ini kasih tahu kalau air tuh udah mulai surut. Akhirnya Bapak Nuh ini, oh akhirnya air udah mulai surut adik-adik. Akhirnya bahtera itu berhenti di lereng gunung. Banjir surut semuanya. Akhirnya Bapak Nuh ini buka pintu. Terus pas buka pintu, hewan-hewannya mulai keluar semuanya dari bahtera. Saat itu pun burung-burungnya juga ikut-ikutan terbang adik-adik dengan bebas ya kan, sebelumnya di dalam bahtera ya. Jadi burungnya nggak bebas berterbangan, tapi pada saat dari mulai dibuka, wah burung-burungnya tuh terbang dengan sangat bebasnya. Hewan-hewan melangkah keluar dari bahtera ke tanah yang sudah kering dan pergi untuk menemukan jalan mereka di dunia yang baru. Nuh dan keluarganya melangkah keluar dari bahtera dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Nuh dan keluarganya adalah membuat mezbah bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepadanya dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi keluarga mereka dari banjir. Kemudian Nuh, istri, 3 anaknya sama 3 menantunya melihat pelangi yang besar terbentang di langit dengan warna-warni cemerlang dan indah. Tuhan pun membuat perjanjian dengan Nuh. Selama pelangi itu masih ada, Tuhan tidak akan menghukum manusia. Nah adik-adik, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus di Wahyu 5 ayat 9-10 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar kalau kita nih dipilih sama Tuhan untuk memenangkan jiwa, terutama keluarga kita, kerabat dekat kita, teman-teman kita adik-adik. Nah jadi siapa nih yang mau dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan pada keluarga kita dan teman-teman kita? Ayo angkat tanganmu adik-adik, kakak mau berdoa buat adik-adik semua yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami sudah belajar Tuhan dari Bapak Nuh dan keluarganya ya Bapak, supaya kami boleh terus Tuhan hidup seturut dengan Engkau ya Bapak. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pilih kami percaya Tuhan Engkau mempersiapkan setiap kami. Tuhan, bentuk adik-adik hamba, Tuhan pakai mereka
dimanapun mereka berada ya Bapak, di keluarga mereka, di pergaulan mereka, pakai mereka untuk mereka memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mau serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan di generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat. Dan juga Tuhan, kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua. Berkati juga setiap pekerjaan orang tua. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.